Halo guys, welcome back to our channel. Akhirnya sampai Dieng juga. Perjalanan lumayan panjang. Jadi di hari pertama ini kita belum kemana-mana dulu nih sepertinya. Karena kakak sama dede agak kurang enak badan. Mungkin karena kaget kali ya kedinginan. Nah, hari ini kita rencananya cuma nikmatin pemandangan di sekitar. Kemudian nikmatin udara dingin sama nyobain tempat makan yang ada di sekitar penginapan kita. Jujur ya, baru nyampe aja berasa banget udaranya udah dingin, sejuk, dan seger pokoknya. Pemandangannya juga cakep banget. Kanan kiri itu pegunungan sama sawah. Terus gak lupa kabut tipis yang bikin vibes-nya itu tenang banget. Ya namanya juga negeri di atas awan ya, jadi awan di mana-mana. Ini tuh bener-bener cocok banget buat healing. Diem aja terus kayak bengong aja gitu, udah enak aja rasanya. Karena perut kita udah mulai keroncongan, sekarang kita mau cari makan dulu. Di Dieng ini banyak warung makan sederhana, tapi katanya rasanya enak-enak dan yang paling penting itu harganya masih ramah di kantong. Nah, kita sekarang ada di salah satu warung makan di sekitar Dieng. Tempatnya sederhana, bersih, dan view-nya juga dapet banget. Dan jadi rumah makannya itu konsepnya ya resto-resto Jawa kuno gitu. Selain itu seneng banget sih sama resto ini, kayak anakku tuh bisa belajar kayak ada tungku, terus bisa ngajarin deh ini tuh apa sih nama peralatannya itu, karena kayaknya zaman sekarang udah susah deh nyarinya gitu loh. Terus menurut aku makanannya enak, porsinya cukup, dan harganya masih masuk akal buat daerah wisata. Kemarin itu kita pesen tongseng kambing, terus abis itu tempe gimbal bendoan gitu. Terus abis itu anakku nasi mugononya juara banget sih, sama kita pesen minum teh anget sama wedang jahe. Setelah makan kita ke penginapan, terus istirahat, kemudian sorenya anak-anak minta makan lagi karena kita mager keluar. Akhirnya aku bikinin telur ceplok, telur dadar sama nasi putih aja. Ini aja mereka udah lahap banget. Nah, untuk penginapan kita nginepnya di White House ya. Oke, kita bahas villanya ya. Kalau dari segi pemandangan, jujur ini villanya juara banget sih. Bangun pagi langsung disuguhin view pegunungan. Jadi depan penginapan itu persis ada gunung perahu gitu loh. Jadi pemandangannya itu bagus banget. Nah, terus abis itu udaranya dingin, kabut tipis, pokoknya adem banget deh. Buat yang suka suasana tenang dan pengen healing, tempat ini tuh cocok banget. Diem aja, ngopi, lihat pemandangan itu kayaknya udah tenang banget gitu loh. Apalagi ini villa posisinya di pinggir jalan raya, jadi aksesnya gampang dan mudah dicari. Tapi kalau menurut aku pribadi, untuk kebersihannya masih perlu ditingkatkan. Ada beberapa bagian yang kelihatannya kurang rapi dan kurang bersih, jadi agak ganggu kenyamanan aku. Bukan yang parah-parah banget sih, tapi untuk aku itu cukup kerasa banget. Apalagi buat yang cukup perhatian sama kebersihan, pasti ngerasanya ya ini catatan yang perlu diperbaikin gitu loh. Jadi kesimpulannya, villa ini menang banget di pemandangan dan suasana. Tapi kalau soal kebersihan, semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Tapi overall masih oke sih, dengan ada catatan kecil tadi dari aku. Nah, jadi itu doang tuh kegiatan kita hari pertama di Dieng gitu. Kita belum kemana-mana, tapi kayak udah puas banget sama pemandangan dan suasananya walaupun cuma di dalam mobil. Nah, insya Allah besok kita mulai explore nih tempat wisata di Dieng. Jadi jangan lupa ya, stay tune terus ya di channel YouTube kita. Oke guys, sekarang kita hari keberapa nih? Hari ketiga dong. Hari kedua. Kita mau OTW Candi Arjuna. Ya, Dedek, mana Dedek? Besok kita baru ke
Besok kita ke kebun teh. Kita kayak gini aja sayang, kayak gini pusing. Nanti kita lihat kakak saya. Udah nggak ngantuk lagi Dadi? Pengantukan terus ya kak ya. Dadah, sampai jumpa nanti di Candi Arjuna. Tuh, halo guys. Halo guys. Kita mau menjelajah. Kita berpetualang. Petualangan Sherina. Ini di mana namanya? Candi Arjuna. Jadi di kanan sama kiri ini banyak pohon cemara. Ini nih. Ini namanya pohon cemara ini. Kalau buat orang Kristen dipakainya buat Natalan. Gitu. Oh iya, itu yang buat dikasih bola-bola gitu ya? Ya. Jadi Namanya pohon apa? Carduna. Cemara. Carduna. Kita masuk dari pintu 2 guys. 4 orang, harga tiket 30 ribuan dan ini tiket terusan untuk ke beberapa wisata di Dieng. Mantap. Nice. Oke, makasih. Jadi di sini kita dikelilingi sama banyak sekali bunga-bunga. Nggak tahu ini bunga apaan. Bunga apa kak? Namanya kak? Bunga tai ayam. Videonya. Nah, ini warnanya macem-macem loh kak. Ya kan kak? Ada ungu, ada pink. Mana? Itu bunganya. Tuh. Begitu sih orang dipantatin. Jadi sebelum masuk kita harus pakai ini dulu guys. Pakai kain pegangin guys. Pakai kain. Dipantatin Dadi. Iya bagus banget. Awas dedek jatuh nak. Kakak, dedek jangan dek. Nih, lihat. Nah, ini buat yang perempuan. Kita masuk ke area yang sakral. Ayo. Ayo guys. Dan inilah penampakan. Wow, keren banget. Wow. Nah, dari sini dulu kayak tadi. Mana kak? Kakak. Yes. Janjiannya. Mau foto di sini katanya nih. Sama dadinya. Nah, ini dia komplek Candi Arjuna. Keren sih guys. Pokoknya sekali seumur hidup harus sih ke Dieng. Seperti yang kita ketahui, Candi Arjuna salah satu spot paling terkenal di kawasan Dieng. Udaranya dingin, khas banget. Kalau nafas tuh kayaknya seger banget. Nih, anak-anak juga udah excited banget nih. Mereka udah siap dengan jaket, kacamata, sama topi. Pokoknya udah steady banget deh mereka. Udah semangat banget buat jalan. Terus area Candi Arjuna ini tuh luas banget. Jadi mereka bisa bebas bergerak sambil sesekali berhenti lihat-lihat sekitar. Nah, di hadapan kita ini merupakan deretan candi yang berdiri megah dengan latar rumput hijau dan kabut tipis. Kabut tipisnya tuh pelan-pelan bergerak gitu loh. Suasananya tenang, adem, dan bikin betah pokoknya. Rasanya pas banget buat liburan santai bareng keluarga di sini itu. Sambil jalan-jalan pelan, kita juga coba ngenalin ke anak-anak kalau tempat ini adalah salah satu candi Hindu tertua di Jawa. Walaupun mungkin mereka belum tahu dan belum terlalu paham ceritanya, tapi setidaknya mereka tahu kalau tempat ini tuh punya sejarah yang panjang dan penting. Belajar kan gak harus di dalam kelas kan. Sekali-sekali anak-anak juga nanya-nanyain hal yang polos, kadang juga sibuk sendiri menikmati alam.
Ada yang lari, ada yang sibuk menunjuk kabut, ada juga yang minta foto. Nah, momen-momen kecil kayak gini itu justru jadi kenangan yang paling berharga. Kalau diperhatikan, suasana di Candi Arjuna ini tuh bikin kita otomatis jalan lebih pelan. Gak terburu-buru, gak ribet, cuma nikmatin waktu bersama. Anginnya juga sepoi-sepoi, suara langkah kita di rumput, dan sesekali suara tawa anak-anak. Buat yang berencana liburan ke Dieng bareng keluarga, Candi Arjuna ini cocok banget. Jalurnya relatif mudah, areanya terbuka dan aman buat anak-anak. Plus banyak tempat spot foto yang cakep tanpa harus usaha berlebihan untuk mendapatkannya. Setelah cukup lama berkeliling dan menikmati suasana di Candi Arjuna, pelan-pelan kita siap lanjut ke perjalanan berikutnya. Dan jujur aja, bagian serunya justru belum dimulai. Di vlog selanjutnya kita bakal ganti suasana. Kita nggak jalan santai lagi, tapi naik jeep. Naik jeepnya juga menuju zona 3. Medannya menantang, jalurnya lebih ekstrim dan pemandangannya juga nggak kalah keren daripada sebelumnya. Jadi pastikan kalian lanjut nonton vlog berikutnya ya, karena petualangan kita di Dieng masih terus berlanjut dan pastinya lebih seru. Terima kasih sudah nemenin perjalanan kita sejauh ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya dan siap-siap untuk pengalaman naik jeep yang nggak kalah seru. Dadah!